Shalom, jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita memasuki hari yang istimewa, karena saat ini kita merayakan kemenangan Tuhan Yesus Kristus atas kuasa maut. Mari mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kita masuk gerbang Tuhan dengan sukacita, masuk dalam pelatarannya yang kudus dengan sorak-sorai karena Paskah, kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita muliakan Tuhan Yesus Kristus Sang Raja dalam hidup kita. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 194, Diko yang Bangkit. Kita nyanyikan dengan penuh semangat. Diko yang bangkit maha mulia, Dikolah abadi, jaya dan megah. Turun malak surga, putih cemerlang. Diko yang bangkit maha mulia, Dikolah abadi, jaya dan megah. Ibadah perayaan Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus ini, kita khususkan di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam mengarungi kehidupan yang penuh dengan persoalan dan pergumulan, tentu kita tidak akan lepas dari salah dan dosa. Untuk itu marilah kita mengakui dosa kita menyesali dosa kita, dan kita mohon pengampunan dari Tuhan. Penyesalan dosa kita
akan kita nyatakan di dalam doa. Untuk itu, marilah kita berdoa. Kristus yang Maha Kasih, kami datang membawa diri kami yang penuh dengan noda dan dosa. Seringkali kami bersandar pada diri kami sendiri. Kami menjadi angkuh dan congkak. Kami merasa bahwa kami mampu melakukan segala sesuatu karena kekuatan serta kepandaian kami. Kami mohon Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan dalam keriuhan hidup, kami mengandalkan hikmat manusiawi kami sendiri. Itulah yang menyebabkan kami seringkali merasa khawatir dan gundah atas berbagai pergumulan yang terjadi dalam kehidupan. Kami merasa Engkau jauh dari kami. Kami merasa tiada teman dalam menghadapi keriuhan dan kegundahan hidup. Kami mohon Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan Tuhan, seringkali kami mempermalukan Tuhan dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan kami yang jahat. Kami bukannya menghargai kesengsaraan, kematian, dan kebangkitan-Mu, tetapi kami mengotori anugerah penyelamatan Tuhan dengan mengumbar hawa nafsu kami. Kami mohon Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Ibu Bapak dan anak-anakku, kita akan bersama-sama menghayati, menikmati firman Tuhan yang kiranya mampu memberikan kekuatan saat kita menghadapi wabah COVID-19 di tengah rasa syukur atas peringatan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, marilah kita berdoa. Kami menyadari ya Tuhan, dengan segala keterbatasan dan kelemahan kami, dan bukan menjadi sebuah kebetulan ketika kami memperingati kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, kami harus menghadapi wabah virus corona yang sungguh menakutkan bagi setiap orang. Oleh karena itu kami merindukan sabda-Mu, itulah yang akan memberikan kekuatan bagi kami semua untuk menghadapinya dengan penuh iman dan pengharapan di dalam Yesus Kristus yang sudah bangkit. Maka bersabdalah kepada kami semua, terkhusus bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah hanya kehendak-Mu sajalah yang boleh terjadi. Di dalam Yesus Kristus, Sang Penyelamat,
yang hari ini kami rayakan di dalam kebangkitannya, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang hendak kita renungkan pada saat ini terambil dari Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Rasul Matius, pasalnya yang ke-28 akan kita baca mulai ayat 1 sampai yang ke-10 dengan mengambil tema khotbah Paskah di tahun 2020 ini, kan ku beritakan sejauh kuatku. Demikian kesaksiannya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitakannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah kita semua yang hingga saat ini masih diperkenankan oleh Tuhan untuk mendengarkan sabdanya, merenungkannya, menyimpannya di dalam hati dan mau memeliharanya dengan mau melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai umat kekasih Tuhan, menyertai keluarga-keluarga yang saat ini diberi kesempatan lebih untuk bersama-sama bersekutu. Yang hari ini kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus di tengah situasi yang tidak kita harapkan. Wabah COVID-19 yang semakin merajalela. Kiranya saudara-saudara, ibu bapak dan anak-anakku
senantiasa diberi kesehatan. Dan kiranya hati Bapak, Ibu, dan anak-anak tetap dipenuhi kegembiraan sekalipun kita harus menghadapi situasi yang kurang mengenakkan ini. Saya mewakili Majelis GKJ Mojosongo mengucapkan selamat Paskah. Kiranya Paskah pada tahun ini semakin mampu kita hayati. Dan tentu tidak akan pernah kita lupakan. Terlebih ketika kita membaca dari kitab Injil Matius 28 tadi. Menarik untuk dicermati ketika kita membaca perikop ini. Dengan tanda tanya yang besar. Kemana para murid Yesus pada saat itu? Bukankah mereka laki-laki yang dianggap lebih kuat? Bukankah mereka laki-laki yang dianggap saat itu lebih hebat? Dan lebih dipercaya dari kaum wanita pada zaman itu. Tetapi kemana mereka? Budaya patriarkal begitu kuat mencengkeram kehidupan masyarakat Yahudi pada saat itu. Ini yang harus menjadi perhatian kita. Mengapa berita besar yang menggoncangkan dunia dan sangat menentukan hajat hidup manusia diberitakan dan dipercayakan Tuhan pertama kalinya kepada para wanita? Ini menarik untuk kita perhatikan dan kita cermati. Mungkin kita bertanya-tanya ketika para murid Tuhan Yesus tidak ada pada saat Yesus mengalami penderitaan sampai wafat. Dan juga mengapa mereka tidak juga mengunjungi makam Yesus? Pertanyaannya adalah apakah para murid saat itu diliputi kekecewaan? Apakah mungkin saat itu para murid diliputi kemarahan dan ketakutan? Iya, betul. Mereka memang sedang diliputi kekecewaan. Mereka memang saat itu dipenuhi dengan kemarahan dan ketakutan. Mereka memang kecewa dan marah atas perlakuan para ulama agama dan juga pemerintah Romawi dengan menangkap, kemudian menganiaya, menyalibkan, dan membunuh Tuhan Yesus secara keji dan biadab. Padahal ketika Yesus diadili di mahkamah agama, tidak ditemukan satupun kesalahan. Para murid juga kecewa. Tidak hanya kepada alim ulama dan juga tidak hanya kepada pemerintah Romawi pada saat itu yang berlaku tidak adil. Namun mereka juga kecewa terhadap Tuhan Yesus sendiri. Karena mereka tahu sebagai Mesias, mengapa hanya sampai di situ kekuatannya? Mengapa saat diadili dan disiksa, tidak ada perlawanan sama sekali? Para murid menganggap Tuhan Yesus ibarat seperti domba sembelihan yang tidak punya kekuatan apa-apa. Di balik kekecewaan dan kemarahan, sebetulnya para murid juga diliputi ketakutan yang amat besar. Mereka berpikir pasti mereka juga akan ditangkap dan mengalami nasib serupa dengan Tuhan Yesus sang gurunya. Hal inilah yang kemudian kita bisa memahami
kita bisa memahami mengapa mereka kemudian lari. Mengapa kemudian mereka bersembunyi untuk menyelamatkan diri di salah satu rumah dengan menutup rapat-rapat. Ditutup betul-betul rapat-rapat. Rumah ketika mereka tinggali itu. Ternyata saudara-saudaraku yang terkasih, mereka saat itu juga sedang melakukan lockdown. Tetapi bukan lockdown seperti yang sering kita terima di WA itu. Sebagai sesuatu yang mungkin supaya kita bisa tersenyum. Kiriman-kiriman yang sering kita terima itu. Bukan lockdown tetapi lockdown. Nah, itu hanya sesuatu yang menghibur. Tentu bukan itu. Jangan keliru. Jadi ternyata lockdown itu sudah dilakukan saat zamannya Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah para wanita tersebut tidak mengalami ketakutan? Apakah para wanita saat itu tidak mengalami kekecewaan dan juga kemarahan? Perlu saya yakinkan kembali. Para wanita juga merasakan hal yang sama. Mereka juga kecewa. Mereka juga marah. Mereka juga mengalami ketakutan. Dan mereka sebetulnya lebih takut dan kecewa dan marahnya lebih besar dari para murid Tuhan Yesus. Bukankah wanita itu pada umumnya perasaannya lebih lembut, lebih halus, dan lebih sensitif? Ini pada umumnya. Maka saya meyakinkan para wanita pada saat itu juga merasakan hal yang sama, bahkan lebih dari para murid. Masalahnya ada yang membedakan. Ini yang membedakan. Para murid pada lari dan bersembunyi ketika datang persoalan. Tetapi tidak bagi para wanita. Ini bedanya. Dan ini mengajarkan kepada kami semua. Kita semua. Saya dan saudara-saudara. Karena sering yang terjadi ketika persoalan datang kita maunya lari. Kita maunya bersembunyi. Tetapi tidak bagi para wanita. Luar biasa. Rasa kecewa, rasa marah dan takut yang mereka alami. Mereka olah sedemikian rupa. Dengan cara apa? Dengan cara menjumpai Yesus. Dengan menjumpai Yesus. Sekalipun sudah menjadi mayat. Para wanita ingin menunjukkan kesetiaannya. Para wanita ini ingin menunjukkan cinta tulusnya. Baktinya. Bahkan saudara-saudaraku yang terkasih. Mereka menjumpai Tuhan Yesus saat banyak orang masih tertidur pulas. Masih enak-enak tidur di rumah. Para wanita ini datang ke kubur Yesus. Seperti di ayat 1 tertulis. Menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Cinta kasih yang suci. Cinta kasih yang tulus dan murni yang mereka tunjukkan mampu menyingkirkan rasa kecewa, marah dan takut. Mereka tahu mana yang utama dan mereka tahu mana yang pertama yang harus menjadi prioritas hidupnya. Tidak ada alasan ketika kita sedang punya persoalan yang kemudian menjadi tidak berdaya. Belajarlah dari wanita-wanita yang dianggap lemah ini. Ternyata luar biasa kekuatannya. Ya tunjukkan.
atas sikap yang ditunjukkan oleh para wanita ini, akhirnya terberkatilah hidup mereka. Terberkatilah hidup mereka. Bukti sebuah cinta kasih yang tulus dan kesetiaan serta keberanian yang akhirnya tidak sia-sia. Tidak sia-sia. Tidak sia-sia. Karena mereka yang pertama memperoleh berita dari malaikat atas kebangkitan Yesus. Bahwa Yesus sudah bangkit. Mereka pertama kali yang menerima kabar ini. Saya bisa membayangkan betapa hati mereka, para wanita ini dipenuhi rasa kegembiraan yang meluap-luap. Penuh sukacita, rasa dahaga, rindu, kecewa, marah, dan takut terbayarkan dengan berita bangkitnya Tuhan Yesus. Ini berkat yang luar biasa. Kedua perempuan itu pun segera pergi ketika mendengar kabar itu. Pergi dari kubur dengan sukacita yang besar, yang meluap-luap. Mereka berlari cepat, seolah tidak sabar untuk memberitakan berita tersebut kepada para murid Tuhan Yesus. Ini jelas menunjukkan ketika mereka datang itu dipenuhi kepedihan, ketakutan, semuanya sirna. Kemudian mereka lari cepat, itu artinya apa? Ini ada kekuatan yang luar biasa ketika mampu kita olah segala sesuatu yang berat, pergumulan, kemarahan dan lain sebagainya. Ketika kita berani menjumpai Yesus, menjumpai secara pribadi Yesus, maka disitulah kita akan memperoleh kekuatan yang luar biasa seperti yang telah dialami oleh para murid. Para wanita, sekalipun tidak bisa disebut para murid, tetapi para wanita ini pengikut-pengikut Kristus yang setia, yang sebetulnya juga mereka-mereka ini juga para murid sebetulnya. Yang luar biasa, saudara-saudaraku yang terkasih, sebelum mereka bertemu dengan para murid Yesus, Tuhan Yesus berkenan menampakkan diri kepada mereka dan memberi salam, "Salam bagimu." Ini pasti luar biasa. Pasti hatinya tambah senang lagi. Sukacitanya menjadi semakin meluap-luap. Sukacita itulah yang kemudian mendorong mereka ingin memeluk kaki Tuhan Yesus dan menyembahnya. Saat itu juga memang di Injil yang lain disebutkan, kalau di Injil Matius tidak disebutkan, Yesus tidak mau. Ketika para wanita ingin menyentuhnya, Tuhan Yesus tidak berkenan. Para wanita menyentuhnya. Namun saat itu Yesus kemudian memberi perintah yang diawali dengan apa? Jangan takut. Semakin menegaskan, jangan takut, sama seperti halnya yang dinyatakan oleh malaikat Tuhan tadi. Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku. Ini juga luar biasa. Ini menunjukkan berkatnya menjadi semakin melimpah dan kegembiraannya semakin meluap. Selain bisa berjumpa langsung dengan Tuhan Yesus yang mereka rindukan, mereka pun dipercaya, ini sebuah kepercayaan yang tidak main-main. Dipercaya untuk apa? Menjadi pekabar Injil mula-mula, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih. Pewarta kebangkitan Tuhan Yesus yang mula-mula, sinten ingkang boten remen, membanggakan ia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dari pengalaman para wanita yang terpinggirkan, bangkitlah sebuah pengharapan baru. Tradisi, sekat, perilaku, kekuasaan, dan keagamaan yang membelenggu diruntuhkan dan dibangun kembali melalui kebangkitan Yesus. Peristiwa kebangkitan Yesus
meruntuhkan itu semua. Diruntuhkan. Budaya patriarkal diruntuhkan karena yang ternyata berperan itu wanita yang dianggap terpinggirkan, yang lemah. Artinya tentu berita gembira ini tidak hanya ditujukan kepada para wanita. Artinya kebangkitan Yesus itu mampu membongkar itu semua. Dan ini untuk semua kalangan. Tidak hanya untuk wanita-wanita, tetapi semua dari kalangan anak-anak. Sampai yang adioswa. Wanita, pria, dari golongan apapun, semua dirangkul oleh Tuhan Yesus. Dan bisa dipakai dan dipercaya oleh Tuhan Yesus. Sehingga berkat sukacita, keselamatan menjadi nyata dirasakan. Dengan demikian semua tanpa terkecuali dipanggil untuk memberitakan kebangkitan Yesus. Semua tanpa terkecuali. Sekalipun saat ini saudara sedang dirundung duka. Mungkin di antara saudara-saudara sedang kehilangan orang yang dicintai. Sedang punya pergumulan-pergumulan di keluarga. Persoalan ekonomi. Karena situasi yang seperti ini. Ada beberapa yang sedang mengalami keputusasaan. Yang sedang mengalami kepedihan. Atau punya sahabat, punya teman. Bahkan anggota keluarga yang saat ini harus terpapar COVID-19. Atau ada ketakutan karena anak, cucu, atau suami, istri yang sekarang ini ada di garda terdepan harus merawat orang-orang sebagai pasien COVID-19. Tidak bisa dipungkiri ada ketakutan, ada kegelisahan. Atau saudara-saudaraku yang terkasih saat ini, saudara seperti para murid dan para wanita yang sedang punya pengalaman pahit, kekecewaan, kemarahan, dan lain sebagainya. Kalau saat ini situasi yang seperti ini, maka ini menjadi satu hal yang kiranya memberikan kekuatan. Jangan takut. Tuhan Yesus mengatakan jangan takut. Bukan kebetulan kan ketika kita menghadapi COVID-19, kita diajak untuk menghayati firman Tuhan, jangan takut. Tentu ketika Tuhan Yesus mengatakan jangan takut, bukan berarti kemudian wong Kristen kemudian kehilangan nalarnya. Kemudian serasa wedi, keluar rumah saja. Tidak. Jangan takut itu artinya betul-betul kita mengandalkan Tuhan dan jangan pernah mengandalkan sisi kemanusiaan dan kita harus patuh. Stay at home. Ketika tetap tinggal di rumah, lakukan itu. Belajar di rumah, bekerja di rumah. Bahkan ini kesempatan untuk membangun rumah tangga keluarga yang selama ini terabaikan. Yang mungkin saat ini kita sudah begitu disibukkan dengan pekerjaan pelayanan dan lain sebagainya. Sehingga kita melupakan orang-orang yang kita kasih yang ada di dekat kita. Kadang-kadang Tuhan pun hanya sebagai sosok yang hanya diampiri begitu saja. Tetapi sekarang ini kesempatan untuk kita semakin dekat dengan orang-orang yang kita cintai. Lebih-lebih semakin dekat dengan Tuhan Yesus yang sudah mengasihi kita. Sudah berkorban, bahkan Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita melalui kebangkitannya itu. Diharapkan kita kemudian menyadari hal ini. Maka ini kesempatan bagi kita semua untuk tetap menjaga diri, menjaga jarak, juga menjaga kesehatan. Dan bagaimana kemudian kita masing-masing kemudian saling mendoakan. Saya yakin situasi ini mendorong kita lebih kreatif untuk bisa hidup. Bagaimana caranya sekarang semuanya sudah tersedia dengan teknologi, bisa model online. Jadi jangan hanya ibadah online tetapi jemaat lalu bisa kemudian berpikir bagaimana supaya melakukan sesuatu dari rumah tapi bisa menghasilkan berkat. Yang penting jangan menganggap diri
kita lemah dan tidak berarti. Apapun persoalan panjenengan, termasuk ketika kita menghadapi situasi yang seperti ini, jangan kemudian menganggap kita lemah, tidak berarti atau tidak berdaya, dan tidak bisa berbuat apa-apa. Ini kesempatan, mari kita jumpai Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Kita jumpai Tuhan Yesus seperti para wanita menjumpai ini, maka saudara akan dimampukan melihat sesuatu yang luar biasa. Ketika kita mampu menjumpai Tuhan Yesus, maka di situ berkat Tuhan sudah disediakan. Kegembiraan pasti akan terjadi. Berkat-berkat yang lain pun akan mengalir seperti yang telah dialami para wanita itu. Dan akhirnya kita dimampukan menjalankan perutusan ini dengan kuat kuasa dari Tuhan Yesus. Dimampukan untuk menjalani kehidupan ini dan menjadi pewarta Injil. Saksi atas kebangkitan Yesus dengan apa? Dengan mau berbagi kebaikan, berbagi berkat. Karena saat ini banyak orang yang sedang punya persoalan secara ekonomi, maka pakailah kesempatan ini. Sekecil apapun, mungkin membagikan masker bisa. Yang bisa menjahit, bagikan itu. Yang punya sesuatu yang bisa dibagikan kepada kanan kiri. Atau ketika saat ini gereja sedang punya gerakan kepedulian atas dampak dari COVID-19 ini, mari kita persembahkan yang terbaik kepada Tuhan melalui gereja Tuhan di GKJ Mojosongo ini. Sehingga nanti kehadiran gereja bisa dirasakan baik bagi umat maupun juga bagi masyarakat. Kita bagikan sukacita ini sebagai bentuk pewartaan Injil. Saudara harus bangkit dan milikilah satu prinsip. Kan ku beritakan sejauh kuatku. Selamat Paskah, Tuhan memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anakku, kita memasuki saat teduh agar firman Tuhan ini tidak berlalu menjadi sia-sia, tetapi mampu memberikan kekuatan baru bagi kita semua untuk menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan menjadi kekuatan bagi kita. Mari kita bersaat teduh. Jemaat yang terkasih, sebelum nanti kita bersama-sama memasuki perjamuan, perlu saya sampaikan, jikalau jemaat tidak ada roti tawar, silahkan keluarga masing-masing mempersiapkan dengan roti yang dipunyai. Bahkan nasi yang dikepel-kepel pun bisa. Kalau punya jadah, pakailah jadah juga bisa. Kalau punya pohong atau getuk bisa dipakai. Silakan. Kita akan menghayati sungguh-sungguh bahwa itu simbolisasi tubuh Kristus yang dipecah-pecah. Kalau keluarga juga tidak bisa mempersiapkan anggur, keluarga bisa mempersiapkan sesuatu yang ada di rumah. Air putih bisa. Teh bisa, sirup bisa. Bahkan wedang jahe, wedang uwuh bisa. Silakan. Agar kita mampu kemudian secara khidmat menghayati simbol-simbol itu sebagai bagian bahwa itu simbol darah Kristus yang telah dicurahkan yang akan menyelamatkan kita. Tubuh Kristus yang dipecah-pecah itu sebagai bagian dari tubuh Kristus kita semua ini, tetapi tetap dalam satu kehidupan rohani yang terus dirawat dan dibangun Tuhan supaya kita tidak kemudian menjadi tercerai-berai dan kita tetap kuat menghadapi situasi ini. Bahkan kita menjadi semakin dekat kepada Tuhan
yang ditunjukkan kedekatan kita dengan orang-orang terkasih kita. Dan kita pun dimampukan untuk membagikan sukacita ini kepada sesama kita. Kita hayati sungguh-sungguh, kita nikmati sungguh-sungguh. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, kita akan bersama-sama memasuki perjamuan kudus agar kita menikmati dengan penuh iman maka saat ini pula mari kita kembali mengingat kembali peristiwa pelayanan perjamuan kudus yang didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Karena di dalam perjamuan itu Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada para murid katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memakai sakramen perjamuan kudus ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami. Berkatilah roti dan anggur, dan berkatilah hamba-Mu yang akan melayani dalam perjamuan kudus pada saat ini. Bersama keluarga dimanapun mereka berada. Sehingga kami senantiasa semakin meyakini akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam Kristus Yesus yang tidak tercerai-berai, disatukan di dalam satu tubuh Kristus yang ingin kami hayati dalam perjamuan kudus pada saat ini. Kami terus dipelihara iman kami, sehingga kami senantiasa mampu memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna kelak di sorga sebagai kesempurnaan keselamatan. Amin. Marilah saudara-saudaraku yang terkasih, kita menyanyikan nyanyian Kidung Jemaat 353, "Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil." Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, roti dan anggur ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang telah dikorbankan untuk mendatangkan keselamatan. Oleh karena itu, sebelum kita menerima roti dan anggur di dalam sakramen perjamuan kudus ini, marilah kita hening sejenak sambil mengingat dan percaya bahwa Tuhan Yesus yang saat ini ada di sorga dalam kemuliaannya mau berkenan hadir
untuk memelihara iman saudara melalui roti yang nanti akan menguatkan iman saudara dan melalui anggur yang akan menyegarkan semangat hidup saudara. Roti yang dipecah-pecah ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah, makanlah, sambil mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan demi menebus umat kekasihnya secara sempurna. Amin. Marilah roti yang telah kita terima ini kita makan bersama-sama sambil mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan demi menebus umat kekasih Tuhan yang percaya secara sempurna. Amin. Sebelum kita menerima anggur perjamuan, marilah kita menyanyikan nyanyian Kidung Jemaat 35, baitnya yang pertama, tercurah darah Tuhanku. Atau putus dulu itu ya, karena kan nyanyi itu, potong dulu aja ini. Ya, potong ya. Mulai lagi ya. Ya. Anggur di dalam cawan ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah sambil mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah dicurahkan demi menebus dosa umat kekasihnya yang percaya secara sempurna. Amin. Anggur di dalam seloki ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah sambil mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah dicurahkan demi menebus dosa umat kekasihnya yang percaya secara sempurna. Amin. Marilah saudara-saudaraku yang terkasih, anggur yang sudah kita terima ini kita minum bersama-sama sambil mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus yang telah dicurahkan demi menebus dosa umat kekasihnya yang percaya secara sempurna. Amin. Anggur di dalam cawan ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah sambil mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah dicurahkan demi menebus. Dalam roti ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah sambil mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah dicurahkan demi menebus dosa umat kekasihnya yang percaya secara sempurna. Amin. Marilah saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita bersyukur
dan memuliakan Tuhan yang telah memperkenankan kita menerima sakramen perjamuan sekarang ini, serta masing-masing mengucap dalam hati yang demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia pula yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia pula yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan ini sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sudah begitu besar berkat yang telah kita terima dari Tuhan sampai hari ini. Untuk itu, marilah kita mengaturkan persembahan kepada Tuhan sebagai wujud syukur kita atas berkat-Nya. Demikian juga sebagai tanda penyerahan diri kita atas rahmat Tuhan, dengan mengingat sabda Tuhan yang tertulis dalam kitab Roma 11 ayatnya yang ke-36 yang demikian firman Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Demikian Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan sebagai dasar dalam kita mengaturkan persembahan kepada Tuhan. Dan perlu kami sampaikan berkaitan dengan amplop persembahan khusus, perjamuan kudus, mohon nanti juga dimasukkan di dalam kantong mingguan. Dan untuk mengiringi jalannya kantong persembahan, akan kita iringi dengan menyanyikan Kidung Jemaat 387 bait pertama dan kedua. Ku heran Allah mau memberi. Dan
Aku percaya dan aku yakin kan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita tundukkan kepala sejenak, kita haturkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, Allah yang kami kenal karena pengorbanan tubuh dan darah Kristus, serta kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Allah yang begitu baik, Allah yang begitu setia, Allah yang tidak pernah melepaskan campur tangannya di dalam kehidupan kami selaku anak-anak-Mu. Pada hari yang indah pemberian-Mu ini ya Tuhan, kami segenap jemaat-Mu di GKJ Mojosongo menghadap kehadirat-Mu untuk mengucapkan puji syukur dan terima kasih kami karena Tuhan telah berkenan memberkati jalannya ibadah Paskah dan perjamuan kudus pada hari ini. Demikian juga sudah begitu besar anugerah dan berkat yang telah kami terima sampai hari ini. Dan sebagai ungkapan rasa syukur kami telah mengumpulkan persembahan bagi Tuhan. Inilah Tuhan persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati dan menyucikan, sehingga berkenan di hadapan Tuhan. Dan kepada hamba-Mu yang bertugas mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan berkati, beri kemampuan, dan beri kebijaksanaan. Terlebih-lebih kiranya hamba-Mu ini memiliki rasa takut kepada Tuhan dalam mengelola persembahan ini, sehingga semua yang dilakukan hanya tertuju demi kemuliaan nama Tuhan. Namun demikian Tuhan, kami menyadari, mungkin dalam kami menghaturkan persembahan pada ibadah ini, ada hal-hal yang kurang berkenan di hadapan Tuhan, apalagi terselip dosa di dalamnya, kiranya Tuhan berkenan untuk mengampuninya. Tuhan, kami juga selalu ingat kepada saudara kami yang sampai saat ini masih merasakan sakit ataupun kurang enak badan, yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kiranya Tuhan berkenan menjamah dan menyembuhkannya. Kami juga berdoa untuk keberadaan Sinode Baks PGI Klasis Solo, rumah sakit Kristen, dan sekolah-sekolah Kristen yang ada. Kiranya Tuhan berkati dan sertai setiap kegiatan pelayanan yang telah dan akan dilakukan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia tercinta. Dari Presiden sampai jajaran pemerintahan yang paling bawah, baik itu lingkup RW maupun RT. Kiranya Tuhan berkati dan berikan kemampuan dan kebijaksanaan, sehingga apa yang dilakukan ini hanya untuk kesejahteraan rakyat semata. Terlebih-lebih tentang kebijakan di dalam rangka melawan pandemik COVID-19. Kiranya setiap aturan yang diberlakukan oleh pemerintah ini dapat berjalan dengan baik dan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kiranya seluruh warga negara ini mentaatinya dengan penuh rasa tanggung jawab dalam ikut ambil bagian di dalam mempercepat pemutusan rantai penyebaran virus corona. Dan kiranya tidak berdampak negatif terhadap kehidupan kami bertetangga, bergereja, bermasyarakat, dan bernegara. Demikian juga kepada seluruh tenaga medis yang berjuang untuk merawat dan menyembuhkan bagi pasien yang terkena virus corona. Para relawan yang peduli terhadap pemberantasan penyebaran virus corona. Demikian juga peralatan yang digunakan. Kiranya juga Tuhan berkati sehingga mampu menangani dan memberantas virus corona dengan baik dan lancar. Dan kiranya melalui bencana virus corona ini menjadi pembelajaran kehidupan kami untuk kami senantiasa mencari
dan selalu dekat dengan Tuhan dan selalu bersandar kepada Tuhan. Dan kiranya melalui peristiwa corona ini, iman kami semakin dikuatkan. Kami mohon Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Demikian Tuhan rasa ucap syukur dan doa syafaat kami. Terdapat kekurangan dan dosa di dalamnya, kiranya Tuhan berkenan untuk mengampuni dan menyempurnakannya. Untuk itu, ajari kami Tuhan untuk senantiasa berdoa, memohon kepadamu, seperti doa Bapa kami yang telah Tuhan ajarkan kepada kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Undurlah dari tempat ibadah ini, pergilah menjadi saksi Tuhan. Tuhan memperlengkapi saudara dengan berkat-Nya. Allah Bapa Sang Sumber Damai Sejahtera menguduskan saudara seluruhnya oleh kuasa kebangkitan Kristus, roh, jiwa, dan tubuh saudara terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita, kini sampai selama-lamanya. Amin.